Kementerian Pertanian berkomitmen segera meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Pasalnya, kedelai merupakan kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo usai menghadiri rapat terbatas dengan jajarannya sekaligus penandatanganan MOU pengembangan serta pembelian kedelai nasional di kantor Dirjen Tanaman Pangan 4 Januari 2021. Penandatanganan MOU juga dilengkapi dengan penandatanganan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dalam komitmen yang dilakukan bersama para pengusaha dan gabungan pengrajin tempe dan tahu Indonesia tersebut, Syahrul Yassin Limpo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera melipat gandakan produksi kedelai dalam negeri. Upaya ini diambil sebagai solusi dalam mengatasi meningkatnya harga kedelai di pasar global akibat pandemi COVID-19. Masalah kedelai yang ada adalah kontraksi global. Ini juga mungkin saja lebih banyak karena bagian dari pandemik internasional global dunia dan membuat harga kedelai yang ada secara global itu terpengaruh khususnya dari Amerika, dan itu juga yang kita rasakan di Indonesia. Kami sudah bertemu dengan jajaran Kementerian Pertanian dan juga melibatkan integrator dan unit-unit kerja yang lain dari kementerian dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan kedelai nasional kita lebih cepat. Dan insya Allah dari agenda-agenda yang kita siapkan hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban-jawaban. Tentu tidak seperti membalik tangan, tetapi ini jadi jawaban dalam kontraksi-kontraksi yang ada. Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi menambahkan, inilah momen yang tepat untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Sehingga para petani tertarik untuk menanam kedelai yang berdaya saing baik kualitas maupun harga. Pihaknya pun telah menyusun program memaksimalkan produksi kedelai 2 kali masa tanam dengan membuka lahan kedelai di beberapa daerah seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya. Isi MOU tadi adalah kesepakatan para pihak, pembagian peran, tugas masing-masing untuk mengembangkan kedelai nasional kita. Masing-masing peran misalnya dari segi pelaku usaha, industri, Koptindo bersedia akan menyerap kedelai petani. Petani bersama investor, Gapoktan juga akan memproduksi kebutuhan bahan baku untuk industri tahu tempe dipasok dari petani. Setelah MOU ditindaklanjuti dengan kegiatan action di lapangan. Saat ini yang sudah dipanen dan diproduksi langsung diserap oleh mereka. Kemudian setelah itu langsung melakukan penanaman kedelai di daerah sentra-sentra. Tadi sudah ditunjuk ada kawasan yang besar di Sulawesi Barat, di Sulawesi Utara, di Sulsel, di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian juga NTB dan daerah lainnya untuk ditanam karena kondisinya saat ini harga kedelai lokal cukup bagus dan diserap oleh pasar. Ini akan menggairahkan petani berminat kembali menanam kedelai. Ini tugas bersama bagaimana menjaga stok supaya didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau atau stabil. Intinya saya pesan hargai jerih payah petani karena bekerja 3 bulan untuk memanen itu. Karena apapun yang diproduksi petani insya Allah bagus bagi kesehatan yang mengonsumsi dan bergizi. Cintai produksi dalam negeri maka Indonesia akan berjaya. Seperti diketahui, meningkatnya harga kedelai yang terjadi disebabkan oleh tingginya permintaan produksi kedelai Cina ke Amerika Serikat sehingga berimbas kepada tingginya harga kedelai di pasar internasional termasuk Indonesia. Perwakilan Gabungan Koperasi Pengrajin Tempe dan Tahu Indonesia, Sutaryo mengharapkan gejolak harga kedelai ini dapat dijadikan momentum bagi para petani untuk memaksimalkan suplai kedelai lokal. Ya, ini mudah-mudahan dengan gejolak harga tinggi dunia itu akan membawa efek positif bagi petani Indonesia dan pengrajin juga. Vika Novianti, Windu Wicaksono, TV Tani mengabarkan.